Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang cabang-cabang filsafat yang dibimbing oleh dosen pengampu Ibu Luciana Wulansari yang beranggotakan 3 orang. Yang pertama ada Ervira Novadia Zahro dengan NPM 2020-01-500-128. Yang kedua ada Farida Nabila Maharani dengan NPM 2020-01-500-214. Dan yang terakhir ada Uray Amanda Nadia dengan NPM 2020-01-500-154. Di sini saya akan membacakan materi yang ada di PPT ini. Yang pertama adalah filsafat umum. Filsafat adalah sebuah ilmu pengetahuan di mana logika, metode, dan sistem digunakan untuk mengkaji masalah umum sampai mendasar mengenai berbagai jenis persoalan. Secara etimologi, istilah filsafat berasal dari bahasa Yunani, yaitu philosophia dan philosophas. Philo memiliki arti cinta, sedangkan sophia atau sophas memiliki arti kebijaksanaan. Objek kajian filsafat. Filsafat mempunyai 2 objek kajian yang meliputi, yaitu yang pertama, objek materi filsafat, yaitu hal yang dijadikan sasaran penyidikan atau segala sesuatu yang ada. Yang kedua, objek formal filsafat, yaitu adalah usaha mencari keterangan atau kejelasan suatu hal secara radikal atau secara dalam sampai ke akar-akarnya. Cabang-cabang filsafat yang utama adalah sebagai berikut. Yang pertama ada metafisika atau ontologi. Metafisika adalah cabang filsafat yang mempelajari hakikat realitas terdalam dari segala sesuatu, baik yang bersifat fisik maupun yang bersifat non-fisik. Yang kedua, epistemologi adalah cabang filsafat yang melakukan penelaahan tentang hakikat pengetahuan manusia. Secara khusus, dalam epistemologi dilakukan kajian-kajian yang mendalam tentang hakikat terjadinya perbuatan, mengetahui, sumber pengetahuan, tingkat-tingkat pengetahuan, metode untuk memperoleh pengetahuan, kesahihan pengetahuan, dan kebenaran pengetahuan. Yang ketiga, ada aksiologi. Adalah cabang filsafat yang mempelajari hakikat nilai. Berdasar pada pokok penekanannya, aksiologi dapat dibagi menjadi etika atau filsafat tentang baik buruk perilaku manusia, atau filsafat moral, dan estetika atau filsafat keindahan. Ciri-ciri filsafat secara umum. Yang pertama, implikatif. Ilmu filsafat sering memikirkan akibat yang didapatkan dari suatu pemikiran. Tujuan hal tersebut supaya manusia selalu dapat melahirkan berbagai pemikiran baru yang dapat mengembangkan intelektualitas. 2. Memiliki sifat yang universal. Secara umum pemikiran filsafat memang tidak ada sangkut pautnya dengan objek-objek tertentu atau cenderung bersifat universal. Contoh dari pemikiran seperti ini seperti kebebasan, keadilan, dan moral manusia. 3. Tidak faktual. Tidak faktual dalam konteks ini merupakan sesuatu yang bersifat spekulatif dengan menciptakan berbagai dugaan yang logis dan masuk akal dalam menangani suatu hal yang tanpa bukti. Hal ini dikarenakan pemikiran tersebut telah melampaui batas-batas fakta ilmiah. 4. Berhubungan dengan nilai. Pengertian filsafat berdasarkan pendapat C.J. Ducasse ialah upaya manusia dalam mencari pengetahuan. Upaya tersebut berupa fakta yang biasa disebut dengan penilaian. Yang dimaksud dengan penilaian di sini yaitu antara susila dan asusila, serta yang baik dengan yang buruk, sehingga filsafat berperan sebagai penengah yang digunakan untuk mempertahankan nilai-nilai tersebut. 5. Berhubungan dengan arti. Masih berhubungan dengan poin sebelumnya, sesuatu yang dianggap berarti pasti memiliki sebuah nilai. Oleh karena itulah, secara filsuf sering menggunakan bahasa ilmiah dan berbagai kalimat yang bersifat logis, supaya ide-ide di dalamnya memiliki nilai tersendiri. Tujuan filsafat secara umum. Yang pertama, filsafat berguna untuk membuat manusia memiliki sifat yang bijaksana dan bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. 2. Filsafat juga bertujuan untuk membuat manusia
memiliki perspektif yang luas dalam melihat sesuatu. Dengan hal ini, maka manusia dapat memiliki pandangan yang luas dan dapat terhindar dari egosentrisme. 3. Dengan menilai berbagai macam hal di sekitarnya secara objektif, maka melalui filsafat diharapkan manusia akan lebih terdidik dan mampu memiliki pengetahuan yang luas. 4. Filsafat dapat mendorong para ilmuwan untuk mengembangkan dan lebih mendalami ilmu pengetahuan. Cabang filsafat khusus bidang keilmuan. Yang pertama, filsafat matematika. Filsafat matematika adalah cabang dari filsafat yang mengkaji anggapan-anggapan filsafat, dasar-dasar, dan dampak-dampak matematika. Tujuan dari filsafat matematika adalah untuk memberikan rekaman sifat dan metodologi matematika dan untuk memahami kedudukan matematika di dalam kehidupan manusia. Matematika adalah bahasa yang melambangkan serangkaian makna dari pernyataan yang ingin kita sampaikan. Lambang-lambang matematika bersifat artifisial yang baru mempunyai arti setelah sebuah makna diberikan padanya. Tanpa itu, maka matematika hanya merupakan kumpulan rumus-rumus yang mati. Yang kedua ada filsafat fisika. Filsafat fisika adalah interdisiplin ilmu yang mengkaji ilmu fisika berdasarkan interpretasinya secara konseptual terhadap materi atau dan gelombang, ruang dan waktu, serta realitas. Filsafat fisika memberikan perhatian terhadap seluruh aspek fisis dan realitas. Aspek ini berupa aspek spesial berkaitan dengan ruang dan aspek temporal berkaitan dengan waktu. Sehingga dalam filsafat fisika, eksistensi dan sifat alami dari ruang dan waktu menjadi bahasan utama. Yang ketiga, filsafat biologi. Filsafat biologi adalah subfile filsafat ilmu yang berkaitan dengan epistemologis, metafisik, dan etika masalah dalam ilmu biologi dan biomedis. Filsuf biologi meneliti praktik, teori, dan konsep ahli biologi dengan pandangan menuju pemahaman biologi yang lebih baik sebagai disiplin ilmu atau kelompok bidang ilmiah. Ide-ide ilmiah dianalisis secara filosofis dan konsekuensinya dieksplorasi. Filsuf biologi juga telah mengeksplorasi bagaimana pemahaman kita tentang biologi berkaitan dengan epistemologi, etika, dan metafisika. Dan apakah kemajuan dalam biologi harus memaksa masyarakat modern untuk memikirkan kembali nilai-nilai tradisional mengenai semua aspek kehidupan manusia? Yang keempat, filsafat bahasa. Filsafat bahasa adalah ilmu gabungan antara linguistik dan filsafat. Ilmu ini menyelidiki kodrat dan kedudukan bahasa sebagai kegiatan manusia serta dasar-dasar konseptual dan teoretis linguistik. Filsafat bahasa dibagi menjadi filsafat bahasa ideal dan filsafat bahasa sehari-hari. Letak perbedaan antara filsafat bahasa dengan linguistik adalah bahwa linguistik bertujuan mendapatkan kejelasan tentang bahasa. Yang kelima, filsafat psikologi. Dalam filsafat psikologi, yang dipelajari dari manusia adalah mengenai jiwa atau mental, tetapi tidak dipelajari secara langsung karena bersifat abstrak dan membatasi pada manifestasi dan ekspresi dari jiwa atau mental tersebut, yakni berupa tingkah laku dan proses kegiatannya. Sedangkan dalam ilmu filsafat yang dibicarakan adalah mengenai hakikat dan kodrat manusia serta tujuan hidup manusia. Sehingga ilmu psikologi dan filsafat terdapat suatu hubungan yang timbal balik dan saling melengkapi antara keduanya. Hubungan filsafat dengan psikologi. Filsafat adalah hasil akal manusia yang mencari dan memikirkan suatu kebenaran dengan sedalam-dalamnya. Dalam penyelidikannya, filsafat memang berangkat dari apa yang dialami manusia, karena tidak ada pengetahuan jika tidak bersentuhan dahulu dengan indera.
Sedangkan ilmu yang hendak menelaah hasil penginderaan itu tidak mungkin mengambil keputusan dengan menjalankan pikiran, tanpa menggunakan dalil dan hukum pikiran yang tidak mungkin dialaminya. Bahkan ilmu dengan amat tenang menerima sebagai kebenaran bahwa pikiran manusia itu ada, serta mampu mencapai kebenaran, dan tidak pernah diselidiki oleh ilmu. Filsafat memerlukan data dari ilmu. Jika ahli filsafat manusia hendak menyelidiki adakah manusia itu, ia harus mengetahui gejala tindakan manusia. Dalam hal ini, ilmu yang bernama psikologi akan menolong filsafat dengan sebaik-baiknya dengan hasil penelitiannya. Filsafat ilmu-ilmu sosial. Filsafat ilmu sosial merupakan sebuah ilmu yang mempelajari bagaimana upaya untuk mencari sebuah kebenaran dengan menggunakan akal budi mengenai hakikat ilmu sosial, sebab-sebab munculnya, asal-usul ilmu dengan cara-cara yang sistematis, koheren dengan metode tertentu, yang mana dalam sebuah ilmu itu terdapat permasalahan-permasalahan yang harus dicari kebenarannya. Salah satu pembahasan dalam ilmu sosiologi ada yang disebut dengan perilaku sosial, yang mana dapat dikupas dengan cara pandang filsafat ilmu sosial. Filsafat hidup atau kehidupan. Filsafat hidup atau kehidupan hampir berkaitan dengan prinsip-prinsip hidup. Semua orang yang masih eksis mempunyai pegangan hidup, tujuan hidup, prinsip hidup maupun loso hidup. Tentunya hal ini cukup berbeda di antara satu dengan lainnya dalam menyikapinya. Ada yang mempunyai tujuan hidup yang begitu kuat, namun prinsip hidupnya lemah, atau sebaliknya, ada orang yang mempunyai tujuan hidup yang lemah, namun memiliki prinsip hidup yang kuat. Makna hidup merupakan suatu motivasi, tujuan dan harapan yang harus dimiliki oleh setiap individu yang hidup di dunia ini. Untuk mencapai semua itu, seseorang harus melakukan sesuatu dalam hidupnya, tidak hanya diam dan bertanya hidup ini untuk apa. Sistematika filsafat. Sistematika filsafat adalah hasil berpikir tentang segala sesuatu yang ada dan mungkin ada yang telah tersusun secara sistematis. Sistematika filsafat bisa disebut juga dengan struktur filsafat. Filsafat beserta cabang-cabangnya secara sederhana terbagi menjadi 3 macam yang menjadi lahan kerja filsafat, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Ontopologi, teori hakikat atau ontologi yang membicarakan tentang objek-objek yang menghasilkan filsafat atau objek untuk memperoleh pengetahuan. Objek itu dipikirkan sampai pada hakikatnya. Maka dari itu teori ini disebut teori hakikat atau ontologi. Pembahasan teori hakikat sangat luas mencakup segala yang ada dan mungkin ada. Hakikat ialah realitas atau kenyataan sebenarnya sesuatu, bukan keadaan sementara, menipu, atau yang berubah-ubah. Beberapa aliran ontologi. Yang pertama, materialisme, yang kedua, idealisme, yang ketiga, dualisme, dan yang keempat, agnositisme. Epistemologi. Teori pengetahuan atau epistemologi membicarakan tentang sumber pengetahuan dan cara memperoleh pengetahuan. Contohnya ketika manusia baru lahir, ia tidak memiliki pengetahuan sedikit pun. Lalu setelah berumur 30 tahun, pengetahuan yang ia miliki banyak. Nah, epistemologi membicarakan bagaimana mereka mendapatkan pengetahuan itu. Istilah epistemologi pertama kali diperkenalkan oleh J.F. Ferrier pada tahun 1854. Pengetahuan manusia ada 3 macam, yaitu pengetahuan sains, pengetahuan filsafat, dan pengetahuan mistik. Ada beberapa aliran yang membicarakan tentang ini. Yang pertama, empirisme, yang kedua, rasionalisme, yang ketiga, positivisme, yang keempat, intuisionisme. Aksiologi. Teori nilai atau aksiologi membicarakan tentang kegunaan pengetahuan atau filsafat. Untuk mengetahui kegunaan filsafat, kita dapat memulainya dengan melihat filsafat dari 3 hal. Filsafat sebagai kumpulan teori filsafat, yaitu filsafat digunakan untuk memahami dan mereaksi dunia pemikiran. Yang kedua, filsafat sebagai philosophy of life, yaitu filsafat sebagai pandangan hidup yang berfungsi untuk menjadi petunjuk dalam menjalani kehidupan. Yang ketiga,
filsafat sebagai metodologi, yaitu filsafat sebagai metodologi dalam memecahkan masalah. Dalam hal ini, tentunya dalam memecahkan masalah, filsafat memecahkan masalah secara mendalam dan universal, sehingga ditemukan akar penyebab suatu masalah. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman.